PKJ episode 7 part 2 take 2. Hai guys, balik lagi sama kita di Cafe KD Support Lur. Nah, setelah menunggu-nunggu lama nih Shen, akhirnya kita kembali lagi minggu lalu sih. Nah, kita kayak gantungin nih, tapi hari ini kita bakal memberi kepastian akan jawaban-jawaban semuanya yang belum tuntas. betul, yang belum terjawab minggu lalu nih. Langsung aja ya nih ya. Bener, pasti udah pada nungguin juga. Nah nih mau menyambung yang minggu lalu nih mau. Kalau misalnya ada seseorang yang sudah terlanjur berpindah keyakinan demi pasangannya. Nah ternyata namanya netizen lah ya mau. Nyinyirin mau pindah agama kok gara-gara mau nikah doang. Itu kalau Romo, dari Romo ada solusinya nggak mau? Oke, sebenarnya bukan solusi ya. Karena ini kan kasuistis ya. Jadi satu orang berbeda dengan yang lainnya, begitu. Harapan kami sebagai gereja tetap berpijak pada iman kekatolikan. Terus mengurus pernikahan juga secara Katolik juga, begitu. Tetapi memang tidak memungkiri bahwa ada saudara-saudari kita yang kemudian karena pernikahan lalu berpindah keyakinan, begitu. Nah kalau yang dipersoalkan tentang netizen itu ada di mana-mana ya itu kan. Betul. Kalau bisa ya udah kolom komentarnya ditutup saja itu kalau bisa medsos itu sehingga tidak ada komentar. Gitu. Tetapi gini, tidak perlu untuk hal-hal semacam itu, tidak perlu untuk diperhatikan karena toh membuang-buang energi toh. Benar banget. Gitu, buang waktu. Ngapain gitu. Mendingan mempersiapkan masa depan yang Nah, pasti-pasti aja. itu jelas yang pasti. Juga ya kan? Nah, ini Romo untuk persiapan itu jika ingin menikah. Jika ingin menikah secara Katolik nih, kan pasti ada kan, nggak mungkin langsung yuk guys, besok langsung nikah. Kan oh itu pernah kan? Ada wong. Tiba-tiba datang, Romo minggu depan saya nikah. Hah? Nikah? Dia yang mau nikah saya yang kaget gitu kan. Ngebut banget ya. Slow. Iya, itu. Nah, itu apa Romo? Ini ya, ini juga baik perlu dipahami oleh calon-calon yang mau menikah, teman-teman muda semuanya, juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin anaknya mempersiapkan diri untuk pernikahan secara Katolik. Pertama datangi kantor sekretariat paroki. Sehingga di situ nanti akan ditunjukkan ini saja persyaratannya. Ya, gitu toh. Ada formulir pendaftaran, administrasi yang harus diisi dan lain sebagainya. Karena persyaratannya ada dua, persyaratan gerejani dan persyaratan untuk sipil. Gitu. Nah, ini yang kadang-kala kita tidak tahu. Sehingga tiba-tiba aja ngomong Romo saya mau nikah gitu kan. Nah, lalu ada juga kalau kita mau melihatnya dari sisi pernikahan, persyaratan secara gereja ya. Pertama ada administrasi yang harus kita siapkan gitu. Kalau bisa jauh-jauh hari. Terlebih nanti kalau mau menentukan tanggal pernikahan juga harus booking dulu. Harus mau mencantumkan tanggal berapa saya mau menikah di kantor sekretariat begitu. Makanya kalau bisa ada papan iya, gitu. Nah betul gitu. Lalu setelah ada urusan berkas pernikahan, ada yang namanya katekese, persiapan pernikahan. Atau sering kita sebut sebagai kursus gitu ya. Itu untuk apa? Kita dibekali itu oleh gereja untuk mempersiapkan pernikahan Katolik bagaimana. Walaupun tentu bekalnya itu tidak akan memberikan solusi untuk seluruh perjalanan keluarga ya. Tetapi paling tidak kita punya bekal untuk mempersiapkan bagaimana membangun keluarga, menata ekonomi rumah tangga, karena pernikahan tidak sekedar cinta. Itu ada banyak sekali yang memang harus kita persiapkan begitu. Jadi kalau cinta tok itu landasan dasar, tetapi ada yang harus konkret yang harus dipersiapkan. Realistis begitu. Ya guys. Terus ada satu lagi yang memang harus juga dilakukan. Biasanya 1 bulan menjelang hari H pernikahan, yaitu penyelidikan kanonik. Gitu. Pesan saya teman-teman
atau calon-calon yang menikah enggak usah nervous, grogi gitu kan. Romo besok pernikahan kanonik apa yang ditanyakan Romo gitu. Bukan ujian kok gitu kan. Tapi ini lebih pada sharing dari hati ke hati. Iya, sharing bagaimana perjalanan untuk membangun relasi, komunikasi satu sama lain. Lalu juga persiapannya sejauh mana, hal-hal apa yang memang mungkin menjadi ganjalan, atau adakah halangan-halangan, atau ada larangan-larangan dan lain sebagainya, itu terungkap di situ. Tapi mungkin nggak Romo kayak satu cerita terus bohong kayak menutupi, mungkin kayak ya menutupi gitu. Oh, ya saya tidak tahu bohong atau enggak karena itu pasti urusannya dengan Tuhan ya. Yang ada di atas. Tetapi ketika di situ lalu tidak mau untuk terbuka jujur, lalu kan nanti ada efek ya ke depan kan begitu. Nah, semuanya ada konsekuensinya. Betul, ada konsekuensinya. Seperti yang sudah dibahas di part 1. Part 1 itu. Jadi yang belum nonton di part 1 tonton dulu. Bener ya, Mo? Iya. Nah, itu tadi tentang yang namanya persiapan untuk acara gereja nih ya. Iya. Gitu. Jadi tidak lalu minggu depan Romo saya menikah tidak bisa gitu. Iya, mepet banget gitu. Ya. Kalau ini mungkin mereka menunggu. Solusinya tuh gimana sih kalau misal mereka tuh punya memang mereka tuh berpasangan terus tidak seiman. Tapi mereka sebenarnya tuh saling mencintai Romo, saling mencintai. Tapi mereka tuh tetap kekeh dengan misal si A dan si B nih berpacaran atau lagi dekat nih. Terus yang A ini pengennya, wah aku pengennya agamaku. Yang B pengennya agamaku. Ya kekeh, saling kekeh. Itu gimana Romo? Oke, ya memang ada hal-hal yang kadang-kala tidak terpikirkan lalu muncul ya ketika persiapan pernikahan ya. Terutama ketika pasangannya berkeyakinan lain dan lain sebagainya. Kami gereja mengharapkan supaya pernikahan tetap diurus dalam gereja Katolik. Begitu. Tetap diurus karena apa? Part 1 lagi, gitu kan? Benar. Iya. Udah dibahas nih kemarin. Jadi ada yang namanya solusinya. Betul. Kalau pasangannya beda gereja, memohon izin. Kalau pasangannya beda agama, memohon dispensasi. Begitu, tetap diusahakan saja. Sehingga apa? Pribadinya itu tetap mengimani secara Katolik. Itu nanti ke depannya. Lalu bagaimana dengan pasangan saya? Tetap bisa untuk mengimani keyakinannya. Masing-masing. Dengan catatan dengan catatan bahwa harus setia pada iman Katolik dan tetap mengusahakan pendidikan anak secara Katolik juga begitu. Nah, Nimo, ini saya punya pengalaman Nimo dari teman saya. Nah, jadi teman saya itu kan beragama Katolik. Tapi pacarnya ini beragama Kristen, Mo. Dan kebetulan ternyata orang tua pacarnya itu pendeta, Mo. Jadi kan otomatis harus gimana ya, namanya juga pemimpin agama ya, Mo ya. Pasti kan maunya kan juga sesuai dengan agamanya. Tapi teman saya tuh tetap yakin sama Katolik, juga mau tetap Katolik. Kalau kayak gitu tuh solusinya apa ya, Mo kira-kira? Jadi ada solusi yang tadi sudah saya sampaikan, ada pernikahan tetap dilangsungkan di gereja Katolik, gitu. Tapi enggak mau ya. Enggak mau, tetap kokoh, maunya di Kristen. Kembali lagi pada gereja yang berbelas kasih, gitu toh. Lalu bisa diusahakan yang namanya solusi pernikahan secara ekumenis, gitu. Apa itu pernikahan ekumenis? Gitu, pernikahan yang terjadi antara seorang baptis Katolik dengan orang yang baptis non-Katolik itu tetapi dilaksanakan di luar gereja Katolik dengan aneka macam dispensasi-dispensasi yang memang harus diurus gitu kan, supaya apa? Supaya perkawinannya menjadi sah. Jadi di situ bisa hadir Romo, bisa hadir juga pendeta. Begitu, sehingga perkawinannya tetap sah gitu. Dan adil juga ya, Mo. Betul. Jadi semuanya tetap dapat haknya masing-masing. Kalau ekumenis itu pendeta ada, Romo juga ada. Iya, gitu. Ada 2 yang hadir di situ. Nah,
ini kan kita sudah ngomong panjang lebar dari part 1 sampai ada part 2-nya ya kan. Karena memang pernikahan ini kan harus disiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Karena apalagi pernikahan Katolik itu pernikahan sekali untuk seumur hidup ya Mo ya. Seumur hidup. Benar banget ya Mo ya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka sama video kita jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh yuk ditanyain komen. Atau bisa tanya ke Romo langsung. Iya, betul. Saya sumber jawaban enggak ya. Sumber informasi. Makanya gini ya, saya pesan juga ya pada teman-teman yang memang mau menikah itu jangan malu untuk bertanya ya. Betul. Karena saya sadar juga bahwa kadangkala teman-teman muda atau calon-calon pasangan itu nggak ngerti Romo saya harus bagaimana gitu. Pada saat katekese persiapan perkawinan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada saya, ini itu persyaratannya ini itu dan lain sebagainya. Tetap tanyakan saja enggak apa-apa ke kantor sekretariat, itu pasti akan diberikan bantuan gitu ya. Betul. Iya. Salah di jalan ya kan. Iya. Sesat kan malah enggak bener. Bener. Nah, jadi karena ini sudah panjang lebar, jadi buat teman-teman jangan lupa di-share juga ya video ini ke teman-temannya. Siapa lagi yang lagi galau-galau gitu langsung deh dikasih aja. Langsung kasih link langsung video kasih kita. Jawab semua ya kan? Betul. Bener banget kan? Nah, iya. Yuk Mo, terakhir Mo. Terakhir. Gak lengkap kalau kita belum ini nih. Bener. Langsung share. Tetap setia di KPKD Seruput Lur. Dadah guys, dadah.